Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 presentasikan materi bab 19 dan materi bab 20. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Husnul. Kenalkan, nama saya Putri Sudina Putri. Nama saya Febian. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 20, yaitu tentang distribusi probabilitas kontinu. Distribusi probabilitas kontinu bisa disebut juga distribusi normal, karena distribusi data yang dibentuk grafiknya seperti lonceng dan simetris. Data paling banyak berada di tengah, sedangkan data yang terlalu kecil atau terlalu besar jumlahnya sedikit. Contohnya nilai mahasiswa. Kebanyakan nilainya ada di sekitar rata-rata, hanya sedikit yang sangat tinggi atau sangat rendah. Ciri-cirinya distribusi normal, yaitu bentuknya seperti lonceng, simetris, mean, median, dan modus berada di tengah, dan ujung kurva tidak menyentuh sumbu. Untuk mencari peluang pada distribusi normal digunakan nilai Z dan tabel Z. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu yang A, P sama dengan buka kurung 0 kurang dari Z sama dengan 0,54 tutup kurung. Jadi kita mencari luas dari 0 sampai 1,54. Nah, di situ kan dari tabel diperoleh F buka kurung 0, kurang dari Z sama dengan 1,54. Hasilnya itu 0,4382. Dan yang contoh soal yang B itu daerah P dengan buka kurung min 2,53 kurang dari Z kurang dari 0 tutup kurung. Karena kurva normal simetris, nilai negatif bisa diubah jadi positif. Karena fungsi distribusi normal standar simetris terdapat Z sama dengan 0. Maka nilai probabilitasnya dari tabel diperoleh F buka kurung min 2,53 sama dengan Z kurang dari 0 tutup kurung sama dengan P buka kurung 0 sama dengan Z kurang dari min 2,53 tutup kurung sama dengan 0,4943. Contoh soal C. Pertanyaannya yaitu P sama dengan buka kurung min 1,62 sama dengan Z sama dengan 1,62 tutup kurung. Cara penyelesaiannya yaitu karena kiri dan kanan sama. Nah, maka dari tabel kan 1,62 sama dengan 0,4474. Maka hasilnya 2 buka kurung 0,4474 tutup kurung sama dengan 0,894. Contoh soal yang D yaitu pertanyaannya 4 buka kurung min 2,74 kurang dari Z kurang dari min 1,52. Cara penyelesaiannya gunakan simetris lalu kurangkan nilai tabel. Dari tabel 2,75 sama dengan 0,4970. 1,52 sama dengan 0,4357. Maka hasilnya sama dengan 0,06113. Jadi itu hasilnya itu dikurangin gitu. Jadi yang 0,4970 diambil 0,4357. Nah, maka hasilnya 0,06113. Contoh soal yang E, itu kan pertanyaannya P buka kurung 1,42 kurang dari Z kurang dari 2,54. Cara penyelesaiannya yaitu cari selisih tabel Z-nya dulu. Baru kita hitung nilainya Z 2,54 sama dengan 0,4945. Lalu kita cari yang 1,42 sama dengan 0,4222. Maka jawabannya 0,0723. Halo semuanya, di sini saya akan melanjutkan mengerjakan contoh soal dari F sampai Z. Mari kita bedah satu persatu cara membaca daerahnya di kurva. Yang pertama, mari kita lihat di bagian F. Di sini kita mencari peluang Z lebih besar atau sama dengan 1,75. Kalau teman-teman lihat di kurvanya, di sini yang diarsir hanya bagian ekor kanannya saja. Karena total luas di sebelah kanan 0 adalah 0,5, maka kita tinggal menguranginya dengan angka yang ada di tabel Z. Nah, jadi luas
sebelah kanan 0 itu adalah 0,5 dan luas antara 0 sampai 1,75 itu adalah 0,4599. Jadi 0,5 dikurang sama 0,4599 hasilnya itu 0,04401. Nah, di bagian G ini adalah gambarannya dari bagian F. Di sini kita mencari peluang Z kurang dari min 1,75. Karena kurva normal itu simetris sama rata kiri dan kanan, maka luas daerah Z kurang dari min 1,75 itu sama persis dengan Z lebih dari 1,75 yang kita hitung tadi. Maka hasilnya tetap sama, yaitu 0,0401. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian H. Di sini kita mencari peluang Z lebih dari min 1,52. Kalau teman-teman lihat di kurvanya, yang diarsir mencakup dua bagian. Yang pertama, daerah antara min 1,5 sampai 0. Nilainya kita cari di tabel Z, yaitu 0,4357. Yang kedua, daerah sebelah kanan 0. Karena ini setengah kurva penuh, nilainya pasti 0,5. Jadi, kita tinggal jumlahkan 0,4357 ditambah 0,5 hasilnya 0,9357. Lanjut ke bagian I. Di sini kita mencari peluang Z kurang dari 0,97. Polanya mirip dengan sebelumnya, dibagi menjadi dua area. Yang pertama, daerah sebelah kiri 0 nilainya sudah pasti 0,5. Dan yang kedua, daerah antara 0 sampai 0,97 kita lihat di tabel Z, ya, nilainya adalah 0,3340. Jadi, total peluangnya adalah 0,5 ditambah sama 0,3340, hasilnya adalah 0,8340. Terakhir, kita masuk ke bagian J. Di sini, kita disuruh mencari peluang Z yang berada di antara min 1,43 dan 2,43. Kalau teman-teman lihat kurvanya, arsirannya menyeberangi garis tengah 0. Jadi, pengerjaannya kita bagi menjadi dua sisi. Yang pertama, sisi kiri minus 1,43 sampai dengan 0. Karena kurva ini simetris, nilai dari peluang Z berada di antara minus 1,43 sampai dengan 0 itu sama dengan peluang Z yang berada di antara 0 sampai dengan 1,43. Kita lihat di tabel Z, nilainya adalah 0,4236. Yang kedua, sisi kanan 0 sampai dengan 2,53. Kita lihat lagi di tabel Z untuk angka 2,53. Nilainya adalah 0,4943. Karena kita ingin tahu total daerah dari ujung kiri ke ujung kanan, maka kedua nilai tadi tinggal kita jumlahkan. 0,4236 ditambah dengan 0,4943 hasilnya 0,9179. Jadi total peluangnya adalah 0,9179 atau sekitar dengan 91,79%. Selanjutnya yaitu penerapan probabilitas distribusi normal. Untuk menentukan nilai Z dilakukan dengan cara nilai variabel random dikurang rata-rata populasi, kemudian dibagi dengan standar deviasi populasi. Setelah didapatkan nilai Z, kemudian ditentukan batasan-batasannya pada area kurva normal. Besarnya probabilitas ditentukan dengan besarnya luasan area pada kurva normal tersebut. Contohnya seperti ini. Dan rumusnya seperti ini. Yang dimana Z adalah jarak atau deviasi X terhadap nilai rata-rata. X yaitu nilai variabel random, MU seperti yang terbalik itu rata-rata populasi, dan sigma standar deviasi populasi. Dan besarnya probabilitas pada distribusi normal dicari dari nilai Z dengan cara mencari besarnya luasan kurva normal dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan. Besarnya luasan pada kurva menunjukkan besarnya probabilitasnya. Masuk ke contoh soal.
Apabila diketahui rata-rata dari suatu variabel adalah 50, standar deviasi sebesar 5. Berapakah nilai Z pada X? Apakah 41? Oke, kita pecahan. Diketahui X-nya tadi kan 41. Q-nya yaitu 5. Ditanyanya itu berapa nilai Z gitu. Penyelesaiannya kita taruh dulu rumus yang tadi, yaitu Z sama dengan X dikurang MU dibagi sigma. Tadi kan X-nya itu 41. Variabelnya adalah 50. Atau MU-nya adalah 50. Terus 41 dikurang 50 kan minus 9. Minus 9 dibagi 5 sama dengan 1,80. Seperti itu.